Kan langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang untuk teman-teman peserta, Auto Development Segmented pada malam hari ini. Juga selamat datang kepada Bapak, Ibu guru hebat, para pendidik yang tak hanya setia di ruang kelas, tapi juga memiliki semangat untuk terus bertumbuh dan meninggalkan jejak melalui karya. Oke, perkenalkan seperti biasa ketemu lagi ya dengan saya Ayu Nosa teman-teman yang pada kesempatan ini akan menemani teman-teman, Bapak atau Ibu nih para pendidik Indonesia di acara pada malam hari ini yaitu Auto Development Segmented yang bertemakan urgensi menulis untuk pengembangan karir guru. Nah, seperti yang kita ketahui ya, teman-teman peserta pada malam hari ini, di tengah tuntutan administrasi, pengajaran, dan berbagai peran lain yang diemban oleh seorang guru, seringkali menulis itu dianggap sebagai hal yang nanti-nanti saja. Gitu. Nah, padahal menulis itu bukan hanya sarana ekspresi, tapi melainkan juga bukti profesionalitas guru, bagian dari pengembangan karir, serta jalan untuk mengabadikan praktik baik di dunia pendidikan. Nah, melalui sesi pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dan berdiskusi tentang mengapa nih menulis itu menjadi kebutuhan mendesak bagi guru, bukan sekedar pilihan, dan bagaimana menulis itu dapat membuka peluang baik secara akademik, profesional maupun personal. Nah, mari kita ikuti sesi ini dengan pikiran terbuka ya teman-teman semuanya, hati yang siap belajar dan semangat untuk melangkah lebih jauh sebagai guru yang berdaya lewat tulisan. Nah, tidak usah berlama-lama, sebelum Nosa memperkenalkan, pemateri kita pada malam hari ini, boleh banget nih teman-teman di kolom chat, teman-teman ini dari mana saja nih? Dari Semarang, dari mana lagi nih? Dari Bandung, halo Kak Rahma, dari Mataram, Bekasi, Bandung, cukup banyak ya Bandung. Dari mana lagi nih teman-teman? Dari Aceh, wah sehat-sehat ya Kak yang dari Aceh. Pandeglang, Lampung, Karawang, Sidoarjo. Serius nih Kak, dari Jepang Kak. Makassar. Nah, eee, baik ini ternyata, sudah ini ya, menyebar informasinya ke seluruh Indonesia ya. Nah, boleh banget teman-teman untuk reaction-nya, kalau teman-teman benar-benar semangat untuk belajar bersama nih pada malam hari ini. Boleh banget dong reaction-nya? Oke, pada semangat semua ya teman-teman ya. Nah, oke, karena sudah, kebakar nih ya semangatnya dan Nosa melihat teman-teman sudah tidak sabar mendapatkan ilmu, pada malam hari ini, Nosa akan segera memperkenalkan pemateri kita pada acara malam hari ini. Oke, pemateri kita pada hari ini itu ada Kak Yoma Hatimah. Oke, kita say hi dulu ya sebelum saya memperkenalkan nih siapa sebenarnya Kak Yoma. Halo Kak Yoma. Halo Kak Nusa, Iya, gimana Kak kabarnya nih Kak? baik, sehat. Oke, ya teman-teman kan, sudah, melihat pamflet yang sudah disebar oleh tim Detak Pustaka. Jadi Kak Yoma Hatimah ini merupakan salah satu penulis dari Detak Pustaka, tapi tidak hanya itu beliau juga, mengajar di salah satu universitas, Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi beliau merupakan seorang tenaga didik berupa dosen ya teman-teman. Oke, boleh banget tepuk tangan ya teman-teman nih. Nah, selain sebagai dosen yang, mengajar para mahasiswa-mahasiswi ya teman-teman, Kak Yoma ini juga, sudah menerbitkan atau mempublikasikan karya tulis lebih dari 25 bahkan mungkin sekarang udah lebih 30 ya Kak Yoma ya untuk karya Ya, tulisnya? sudah Oke, dan 34. 40-an bahkan ya Kak Yoma ya? Iya, memang tapi belum diupdate semua ke Google Scholar. Oke, seperti itu ya teman-teman, keren sekali. Jadi teman-teman di sini bisa banget nanti apa ya, mengambil pembelajaran, mengambil gagasan-gagasan yang bisa teman-teman kulik nih dari Kak Yoma kayak gitu. Ini secara gratis teman-teman udah bisa mendapatkan ilmu yang biasanya berbayar ini Kak Yoma ya. Nah, Betul. selain selain aktif menulis, selain menjadi, dosen juga, Kak Yoma ini sudah mendapatkan sertifikasi ya teman-teman, yaitu sertifikasi dosen profesional di tahun 2025 malah, terus juga mendapatkan sertifikat kompetensi pada bidang metodologi pelatihan, seperti itu.
Jadi keren sekali ya teman-teman pembicara kita pada malam hari ini. Oke, nah sepertinya teman-teman pengen kenal lebih dekat dengan Kak Yoma. Jadi di sini Nosa memberikan kesempatan untuk Kak Yoma memperkenalkan diri nih kepada teman-teman Kak Yoma. Oke, Kanosa, kenalan dulu ya. Oke, dipersilahkan Kak Yoma. Langsung saja, terus ambil kenalan sambil nanti langsung. Boleh, ya langsung memperkenalkan terus langsung nih diskusi santai dengan teman-teman seperti itu. Baik, baik Kanosa, terima kasih banyak Kanosa. Saya menyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru pendidik satu Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke. Malam ini kita bertemu ya di Google Meet. Difasilitasi oleh Duta Pustaka, salah satu penerbit yang memang insya Allah nanti ke depan saya akan konsisten menulis ya dengan daftar pustaka. Alhamdulillah banyak sekali hal yang terbantu oleh teman-teman daftar pustaka dalam proses publikasi saya. Dan malam ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sharing informasi ya mengenai menulis ya, karena kita sebagai pendidik jadi penting sekali nih pemahaman kita, bayangan, roadmap langkah apa yang harus kita lakukan dalam menjadi guru ya. Tadi Kanosa sudah memperkenalkan sedikit ya basic keseharian saya sehari-hari beraktivitas di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pengajar, dan alhamdulillah mohon doanya sebentar lagi akan menempuh ujian promosi doktor. Nah, selama pada proses itu saya terbantu sekali oleh Duta Pustaka dalam menempuh studi S3 saya. Mohon doanya, moga-moga ya doa dari teman-teman memudahkan saya menempuh ujian besok. Nah, tetapi pada perjalanan yang menempuh itu semua dalam jenjang selama bekerja, selama studi, nah ini setiap hari bertemu dengan nulis teman-teman gitu. Karena kita guru ya, dosen pun sama-sama guru ya teman-teman di sini semua guru, mungkin ada yang masih calon guru, ada yang sudah PPG, mungkin ada yang belum PPG, karena itu salah satu salah satu langkah yang harus kita tempuh dalam menunjukkan kredibel kita menjadi pendidik yang profesional. Nah, dan itu harus ditempuh lewat menulis. Nah, ini menjadi momen yang menarik dan sangat penting untuk kita simak bersama. Menjadi guru agar tidak bingung apa yang harus kita lakukan ya. Karena di masa sekarang jenjang karir itu betul-betul harus diperhatikan ya step by step-nya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke urgensi lebih dalam mengenai menulis ya. Nah, kita coba buka pikiran kita ya. Coba buka, tanya dalam diri kita masing-masing sejauh apa langkah yang pernah kita semua lakukan. Nah, yang kaitannya dengan menulis, yang kaitannya dengan capaian level kompetensi ya, kemudian kita sudah di mana, kita akan sampai kemana, itu harus sudah mulai tergambar dalam pikiran ya. Mungkin boleh dibantu PowerPoint-nya untuk scroll ke bawah kan, Nusa? Nah, Bapak Ibu, saya menyebutnya Bapak Ibu atau teman-teman ya? Kayaknya masih ada yang muda-muda juga ya. Akrab teman-teman aja Kak Yoma. Oke, teman-teman, nah di sini Kanosa menampilkan seberapa jauh sih kita nih sebagai seorang guru dapat mengeksplor diri kita dalam capaian kompetensi pada jenjang karir yang akan kita tempuh. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau di guru, nah ada golongan-golongan yang akan terus ditempuh dari sedikit-sedikit, perlahan-lahan ya, dari bawah sampai atas, dari mulai guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama ya, dari mulai golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4C, 4D, 4E. Nah, ini sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman, Nosa mau mengingatkan ya. Jadi boleh banget teman-teman mencatat baik itu di tulisan ataupun di notes HP teman-teman. Jadi nanti di saat sesi tanya jawab bisa langsung berdiskusi langsung dengan Kak Yoma ya. Nanti Nosa akan mengutamakan yang on cam dan bisa open mic ya teman-teman. Baik, karena saya mohon maaf ada iklan sedikit.
Nah, sebetulnya guru dan dosen itu tidak jauh berbeda, hanya memang mungkin dalam apa ya, dalam beberapa teknis ada sedikit yang membedakan lah. Persamaannya adalah sama-sama untuk mencapai jenjang karir melalui sebuah publikasi karya. Jadi pada proses kenaikan jenjang karir, nah, kita pendidik harus bisa membuktikan kemampuan kita sebagai pendidik melalui tulisan. Nah, tulisan yang memang terbukti dalam publikasi. Saya yakin sekali teman-teman, Bapak Ibu semua pasti bisa nulis. Bahkan sudah punya tulisan, saya yakin. Entah bentuknya RPP, entah bentuknya modul ajar, entah bentuknya bahan ajar, entah bentuknya hasil FGD mungkin yang bisa dibuat dalam buku. Saya yakin pasti Bapak Ibu semua punya, teman-teman semuanya punya. Nah, tapi masih bingung nih, kita ini mau mulai dari mana sih supaya supaya ini kaitannya apa yang menjadi bahan yang sudah ada atau bahan yang nanti akan kita kembangkan bisa menunjang dalam proses jenjang karir kita dari bawah sampai atas. Oke, maaf ya karena ini malam jadi ada anak saya di rumah. Maaf sekali. Aman Kak Yoma, lanjut Kak Yoma. Nah, sehingga bahan yang kita miliki di rumah atau bahan yang nanti akan kita kembangkan ini bisa membantu pada proses capaian jenjang karir kita dari mulai guru pertama, guru muda, atau mungkin yang sudah madya ingin menjadi guru utama misalkan pada golongan 4D, 5E. Nah, itu kan jenjang karir yang terus-menerus yang tiada hentinya ya sampai kemudian kita selesai menjadi pendidik. Nah, sehingga sekali lagi urgensi menulis ini begitu penting harus kita perhatikan ya. Nah, mengulas sedikit pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, terus terang teman-teman, saya kalau ingat beberapa tahun ke belakang lucu gitu. Saya kadang senyum-senyum ke diri sendiri karena apa ya namanya? Saya mau mulai dari mana ya untuk peningkatan karir gitu. Saya berkarya mulai dari mana, menulis apa dulu, apa yang harus saya lakukan gitu. Kok orang-orang bisa ya punya buku gitu. Itu ini beberapa tahun ke belakang ya, kok orang-orang publikasinya banyak ya gitu. Dosen pun kan sama ya seperti guru naik jenjang karir juga ya kan, dari mulai asisten ahli, lektor kepala, profesor, guru besar, dan semuanya sama, harus nulis, harus publikasi gitu, harus pengabdian, harus penelitian, dan baik pendidikan, penelitian, pengabdian itu sama-sama dipublikasikan. Nah, bedanya kalau guru di sekolah tidak punya kewajiban tridharma perguruan tinggi memang, tapi punya karya juga, punya punya produktivitas lain yang bisa dibentuk dalam sebuah karya yang bisa dipublikasikan, dan itu tentu sangat menunjang dalam proses kenaikan karir sebagai guru gitu ya. Nah, hanya itu bedanya. Tapi tujuannya adalah sama-sama kita mempunyai karya yang harus dipublikasikan, menjadi bukti otentik kita bahwa kita adalah seorang pendidik yang punya produk yang itu bisa digunakan oleh banyak orang, baik siswa, baik guru-guru yang lain, atau mungkin guru-guru guru-guru mata pelajaran gitu ya, atau kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, ada banyak karya kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sejatinya kita menjadi guru dan dosen itu adalah memberikan manfaat kepada banyak orang, tentunya melalui tulisan ya. Karena tidak selamanya melalui lisan. Nah, inilah tantangan kita menjadi guru, apa yang sekali lagi kita mulai dari mana. Nah, insya Allah moga-moga dengan pertemuan kita malam ini tidak membuka ruang berpikir kita, membuka jalan kita supaya tidak bingung lagi kita mulai dari mana. Oke ya. Nah, kemudian boleh scroll lanjut Kak. Oke, lanjut lagi mungkin boleh. Ini pengantar ya sebetulnya. Boleh lanjut dulu Kak. Strategi bergerak. Ini strategi bergerak, tapi pasti kita menyiapkan bahan-bahan yang akan menjadi bahan produktivitas kita dalam menulis ya, bahan yang akan kita publikasikan. Contoh ya, misalkan dalam menjadi guru, pada proses peningkatan profesionalisme guru, kita harus menempuh salah satu hal yang harus dilewati adalah PPG misalkan ya. Dalam proses PPG, nah ada beberapa kan yang harus
apa namanya, dilakukan ya untuk lulus PPG atau selama menempuh studi PPG misalkan ya. Dari mulai membuat deskripsi diri. Nah, ini kan nulis ya. Deskripsi diri biasanya itu hanya dalam bentuk tulisan yang di PDF-kan mungkin ya. Apa namanya, selesai gitu. Nah, baiknya deskripsi diri kira-kira kan bisa nggak sih kalau deskripsi diri ini dipublikasikan? Contoh ya, kita mulai dari deskripsi diri. Bisa nggak kira-kira deskripsi diri misalkan dipublikasikan dalam bentuk buku misalkan gitu, ya buku tipis-tipis tentang profil diri. Nah, itu kan kayaknya lebih deskripsi diri yang ter-ISBN kan keren ya. Jarang kan, nggak ada gitu kan. Nah, kalau biasanya calon guru dalam menempuh PPG hanya sekedar menulis deskripsi diri dalam Word, 2 lembar, 3 lembar, terus kemudian diupload gitu kan, selesai ya, disubmit, selesai. Nah, beda halnya nih kalau deskripsi diri yang kita susun dengan rapi, kita apa namanya buat sistematika, kerangka berpikirnya kita nulis dari mana dulu, bisa 10 halaman mungkin gitu, perjalanan kita dalam dari mulai menempuh studi sampai lulus studi sampai memulai menjadi guru sampai pada proses guru, saya yakin itu sebuah perjalanan panjang yang ini tentu menjadi pengalaman yang berbeda dari teman-teman guru yang lainnya. Nah, itu kalau ditulis bisa dalam beberapa halaman dan kemudian menjadi profil diri yang judul besarnya deskripsi diri gitu ya. Misalkan tentang deskripsi diri ke Ayu Novitasari misalkan, itu terus kemudian dipublikasikan, ter-ISBN kan, tentu ini dibantu oleh Detak Pustaka. Kita nanya-nanya nih ke Detak Pustaka gimana caranya meng-ISBN kan begitu. Nah, satu buku deskripsi diri bisa ter-ISBN kan kemudian digunakan untuk PPG, wah itu keren, itu nggak ada. Jadi orang kalau buat deskripsi diri ya udah deskripsi diri gitu ya. Nah, itu bahkan bisa menjadi profil biografi gitu kan. Nah, terus kemudian misalkan apalagi ya, dalam membuat bahan ajar gitu ya, bahan ajar. Nah, contoh guru kelas rendah misalkan, kelas 1, 2, 3, 4. Bahan ajarnya kan macam-macam tuh. Bahan ajar matematika, bahan ajar bahasa Indonesia, bahan ajar IPA. Kita bisa loh merangkai sendiri gitu, menyusun sendiri berdasarkan kurikulum yang ada. Nah, kemudian kita susun rapi, apa namanya, segala macam, kita berikan sampul dan kemudian bisa dibuat menjadi buku. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah karya yang kita klaim itu karya milik kita sendiri. Bisa. Nah, itu bahan ajar bisa. Atau apalagi ya, misalkan guru bisa ikut loh seminar-seminar gitu ya, seminar-seminar nasional, seminar-seminar internasional, kemudian melaksanakan workshop, yang di dalam workshopnya mungkin bisa menulis, dan itu bisa dibantu juga dipublikasikan gitu ya. Nah, itu semakin mantap PPG-nya, semakin keren. Dan apa namanya, mungkin bisa juga nulis-nulis artikel jurnal nasional, jurnal internasional, atau jurnal nasional terakreditasi, Sinta, mungkin Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, sebelum itu coba saya mau ngecek dulu nih kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman yang ada di Meet ini, kira-kira ada yang sudah pernah pengalaman publikasi tidak? Atau ada yang belum juga boleh, nggak apa-apa, nanti kita dampingin. Kita berikan pendampingan langkah-langkah apa yang harus kita tempuh nih dalam melakukan proses publikasi. Belum pernah, Kak Rahma, oke, Kak Arinda, juga belum, Kak Kris juga belum, Kak Rahma, Dani sudah, alhamdulillah, Bu Elis belum. Nah, saya bisa share nggak? Boleh share nggak di sini? Coba. Boleh banget Kak Yoma. Boleh ya, coba. Nah, ini saya berikan contoh tampilan publikasi yang sudah pernah saya tulis. Insya Allah apa namanya, bisa menjadi gambaran teman-teman. Yuk kita mulai nulis dari sekarang. Sebelum ke buku, kita nulis jurnal dulu deh, nggak apa-apa. Nulis artikel jurnal nasional dulu deh sebelum jurnal nasional terakreditasi ya. Karena tingkatannya ada yang memang lebih mudah, ada yang sangat sulit. Alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu saya terbit Scopus di jurnal internasional Veredas di Brazil. Nah, itu sulit sekali tembusnya. Udah ya lumayan lah, mati-matian berdarah-darah, tapi alhamdulillah tembus juga di Scopus. Nah, itu udah capaian lumayan ya bagi seorang pendidik itu. Bisa sebelum ke sana kita mulai dulu dari bawah nih, dari jurnal nasional deh ya.
jurnal nasional, karena banyak sebetulnya bukan hanya jurnal, ada bahan ajar, ada buku banyak sekali ya. Saya juga sampai bingung nih yang mana dulu. Kita mulai dari jurnal dulu deh. Bisa share screen? Presentasi sekarang. Ya. Boleh Kak Yoma kalau ingin share screen. Oke. Oh, Coba. Presentasi sekarang. Oke. Nah, muncul tidak? Di Muncul? Nosa sudah, di teman-teman, apakah sudah muncul jempolnya teman-teman? Oke. Oke, Nah, sudah Kak. ini contoh ya, contoh. Teman-teman juga bisa buat Google Scholar ya menjadi langkah awal nih, langkah awal paling pertama, sehingga nanti pada saat uji kompetensi guru, kenaikan jenjang karir dari golongan yang bawah sampai ke atas, kita sudah punya pustaka sendiri gitu ya di Google Scholar. Jadi orang bisa melihat karya-karya publikasi kita itu tampil di layar Google Scholar, mau isinya buku, mau isinya tadi deskripsi diri yang di ISBN kan oleh Detak Pustaka misalkan, mau isinya RPP yang dibukukan, kemudian di ISBN kan. Nah, ini bisa kita masukkan ke Google Scholar. Apalagi jurnal nasional atau jurnal nasional yang terakreditasi, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 juga yang paling rendah di Sinta nggak apa-apa deh gitu ya, yang paling tinggi Sinta 1 atau Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 misalkan. Nah, ini semua tulisan yang tulisan-tulisan yang kita miliki yang sudah bisa dibantu terbit nih oleh Detak Pustaka misalkan, ini bisa sekali kita masukkan di Google Scholar, sehingga kalau saya klik misalkan saya mau nyari nama teman-teman deh, atau saya mau nyari nama Leliana Sari misalkan. Nah, kita sudah lihat nih Leliana Sari sudah nulisnya sebanyak apa, sudah berkaryanya sejauh mana, itu bisa muncul di Google Scholar. Kayaknya ada yang bertanya di kolom ya, sebentar. Nah, ini contoh ya, ini belum saya update semua, tulisan saya belum saya masukkan semua di Google Scholar, ini contoh saja, nanti kita klik salah satu. Tadi pertanyaan apa nih di kolom? Coba kita sapa dulu. Nosa bantu bacakan ya Kak Yoma. Boleh. Oke, ini ada Kak Arinda Sakina nanyanya gini nih Kak Yoma. Ya. Bu Yoma, referensinya biasanya cari di mana kalau buat jurnal atau tulisan-tulisan lainnya? Gimana Kak Nosa? Belum jelas tadi pertama. Referensinya biasanya cari di mana ya kalau buat jurnal atau tulisan-tulisan lainnya? Oke, saya biasanya kalau cari referensi bisa di Mendeley, kemudian bisa di Google Scholar orang juga gitu, atau di jurnal orang gitu ya. Pokoknya di Google Scholar itu banyak sekali sih bisa menjadi bahan-bahan yang kita cari, atau gini ya, contoh nih misalkan teman-teman ketik saja Google Cendekia misalkan ya, Google Cendekia, muncul tidak di layar? Muncul Kak, muncul. Nah, ini tampilan Google Cendekia ya, contoh Google Scholar, Google Cendekia itu sama ya. Nah, nih kita mau cari contoh ya, kalau guru itu biasanya misalkan pengaruh RPP ya dalam hasil belajar misalkan, apa ya, pengaruh perencanaan pembelajaran dalam hasil belajar misalkan. Nah, ini muncul semua referensinya. Jadi boleh dari buku, boleh dari jurnal, boleh dari Mendeley, boleh juga dari dari tulisan orang lain juga, sebetulnya juga ada referensi-referensinya. Nah, ini tinggal diklik saja di sini PDF misalkan. Nah, ini sudah muncul ya, tulisan orang yang sudah bisa kita baca gitu ya. Pengaruh pelaksanaan pembelajaran dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar ekonomi di kelas 10 SMA Lab Singaraja. Nah, coba kita lihat ke bawah. Nah, di bawah ini pasti ada daftar pustakanya. Nah, ini daftar pustakanya bisa kita lihat di sini. Gitu ya, misalkan psikologi pendidikan gitu. Oh, Daliono gitu. Saya biasanya gitu kalau curi-curi daftar pustaka. Nanti saya kopas ini baru saya simpan di Google Cendekia, nanti muncul gitu biasanya gitu. Kalau itu manual ya. Kalau mau cara ini pun yang tadi langsung ke variabel yang mau kita cari, bisa langsung muncul di sini. Nah, itu biasanya saya mencari referensi dengan cara seperti itu. Nah,
eh contoh nih, balik lagi. Contoh misalkan kita sudah punya karya, kebetulan kemarin yang baru terbit dari daftar pustaka itu ya buku ya Kak ya. Eh buku di Banten. Oh ini belum. Atau nah ini contoh ya, saya bersama teman-teman menulis model-model pembelajaran kreatif dan berpikir kritis. Jadi dari Google Scholar itu sudah bisa diakses salah satu tulisan buku yang saya publikasikan gitu ya, contohnya. Nah, ini salah satu contoh. Intinya teman-teman pun bisa membuat karya yang sama yang sudah menjadi bahan yang sudah ada untuk juga bisa dipublikasikan ya, baik dalam bentuk ISBN atau apa lupa Kak yang satu itu apa yang di bawah ISBN kan usah IRCBN Kak. ISBN ya. Ya, Nah, betul. itu lebih mudah kan? Lebih mudah ya. Atau mau dibantu penerbitan jurnal misalkan dan lain sebagainya, artikel gitu ya. Dan apapun itu bentuknya bisa dipublikasikan gitu. Karya-karya yang kita miliki bisa dibantu dipublikasikan. Oke, lanjut ke apa namanya? PowerPoint berikutnya mungkin Kak Nusa. Oke, ini memilih unsur angka kredit. Nah, memang di setiap publikasi biasanya itu ada angka kreditnya. Kalau guru gitu enggak ya? Saya khawatirnya beda nih dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Boleh? Yang mau bantu sharing session? Kalau di guru itu ada ada enggak penetapan angka kredit gitu? Boleh ini ya teman-teman raise hand atau open mic. Siapa nih? Ada Kak Nurhaya. Kak Nurhaya, boleh? Boleh banget Kak Ada Nurhaya. itu, ada untuk angka kreditnya ada itu. Oh, baik, Bu Nur, bentuk angka kreditnya seperti apa? Biasanya itu sih kalau teman-teman yang apa sih namanya, kalau yang sudah PNS sama yang udah sertifikasi itu, jadi Oh, nanti jadi nanti poinnya berapa itu, oh ya kreditnya dia sama. berapa gitu untuk tulisan-tulisan itu tuh. Ya, nah berarti sama nih. Nah, apalagi yang sudah tersertifikasi ya, berarti punya beban kewajiban kredit kan, ya kan? Kalau yang belum tersertifikasi, guru yang belum tersertifikasi itu baru mau memulai persiapan angka kredit kan. Nah, kalau yang sudah tersertifikasi, berarti setiap periode waktu tertentu itu punya kewajiban angka kredit. Nah, ini kalau kita sudah paham cara nulis, insya Allah teman-teman sangat terbantu sekali. Nah, apalagi kalau kita bisa menerbitkan buku dengan ISBN, apalagi kalau kita bisa menerbitkan jurnal nasional terakreditasi ya, baik Sinta 1, 2, 3, 4, itu hukumnya sangat besar sekali. Apalagi kalau kita bisa tembus di jurnal internasional, baik Doaj atau Scopus misalkan, itu angka kreditnya sangat tinggi. Cuman memang angka untuk APC-nya pun mahal juga ya gitu kalau untuk internasional. Kita cari-cari yang murah-murah aja deh, yang jurnal nasional itu kan lumayan tuh, nggak terlalu mahal ya. Jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, 4 juga nggak terlalu mahal. Kalau Sinta 1, Sinta 2 memang mahal. Kita perbanyak jurnal nasional aja sebetulnya, itu sudah sangat membantu. Nggak harus jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, tidak harus. Kita mulai belajar dari bagaimana supaya kita mampu menerbitkan tulisan kita di jurnal nasional. Nah, tentu yang di langkah pertama adalah kita pelajari dulu template yang biasanya dimiliki oleh setiap masing-masing redaktur jurnal gitu ya. Contoh nih misalkan, contoh ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman submit jurnal sampai terbit, sesuatu yang sudah bisa dipelajari. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang belum sama sekali punya pengalaman penerbitan publikasi. Ya, kita bantu ya nih. Ya, coba contohnya, cari ya, coba saya cari.
Oke, sudah ketemu nih. Nah, sudah muncul? Nah, ini contoh ya. Ini adalah contoh tampilan jurnal yang sudah terakreditasi ya. Peringkat 4, Sinta 4. Nah, di sini ada identitasnya, teman-teman. Nah, akreditasinya Sinta 4 per tahun 2023. Tahun 2025, sorry, 21 Maret 2025. Nah, nih di sini kalau kita mau cari referensi punya orang yang sudah terbit, kita klik bisa di bot, misalkan kita cari arsip, nah ya, arsipnya, oh ini loh arsip. Nah, ini adalah jurnal-jurnal orang-orang yang sudah terbit, biasanya ada di arsip nih, tuh muncul. Atau kita langsung ke template-nya ya. Nah, ini template-nya. Nah, kita pelajari dulu. Nah, ini template-nya. Di sini, ini nggak perlu diisi ya, nanti diisinya oleh, kosongkan dulu aja. Di sini nama ya, judul yang mau kita tulis. Kemudian nama ya, email. Kemudian di sini kita tuliskan abstrak ya, abstrak tulisan kita. Nah, ini introduction, pendahuluan. Jadi setiap redaktur jurnal itu punya template-nya yang berbeda-beda ya. Sehingga yang harus kita pelajari adalah template-nya dulu. Nah, ini kalau kita sudah isi semua, kalau kita pusing lihat template-nya, sebetulnya kalau kita bingung gitu ya, kan khawatir masih bingung-bingung, kita lihat tulisan yang sudah ada sebetulnya boleh di sini. Nah, contoh ini ya, di sini yang sudah terbit. Misalkan tentang ini analysis of the role of school environment in enhancing self-confidence. Ini yang dari Revi Muslimah, Ari Rahmat Yadi. Coba ya kita klik. Nah, klik di sini yang PDF. Pokoknya kita cari PDF ya. Cari PDF, full text PDF-nya. Nah, terus di sini dia muncul. Ini bisa kita download kok. Nah, kita contek-contek. Contoh. Nah, terus ya udah, ini mungkin karena dibentuknya dalam bahasa Inggris ya. Ada kok yang redaktur jurnal bahasa Indonesia juga ada ya. Bahasa Inggris. Karena ini mungkin menuju Sinta 3 ya. Sinta 4 menuju Sinta 3 mungkin. Ya, mereka sudah persiapkan. Nah, ini contoh. Jadi kalau sudah punya tulisan semacam ini, boleh kita kirimkan ke redaktur jurnalnya, submit ke email yang biasanya tercantum di sini. Nah, ini kalau kita mau menerbitkan jurnal. Nah, beda halnya nih kalau mau menerbitkan buku. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menuliskan buku. Buku itu juga bentuknya banyak. Buku, kita menulis buku apa sih? Mau menulis buku pelajaran, ya, mau menulis buku bahan ajar, mau menulis buku modul, mau menulis apa lagi ya? Kalau di sekolah apalagi Bapak Ibu? Kira-kira, lagi. RPP tadi ya, yang sudah saya sebutkan gitu. Pengayaan, betul, pengayaan. Nah, banyak sekali bentuknya. Itu bisa loh kita buat tulisan. Jadi tidak hanya jangan berpikir bahwa tulisan itu hanya jurnal, tidak ya. Tetapi ada banyak produk lain yang bisa kita publikasikan. Izin bertanya Bu, bisa beritahu apa bedanya Sinta 1 sampai Sinta 4? Bedanya itu beda apa ya? Level-levelan. Level-levelan. Jadi level 1 itu Sinta terakreditasi yang sangat bergengsi kalau di kalangan Sinta ya. Jadi gini, jurnal itu ada jurnal nasional kan, ada jurnal internasional ya. Kalau jurnal nasional pun terbagi menjadi 2. Jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Nah, tentu beda ya. Kumnya berbeda maksud saya. Tentu kumnya berbeda antara jurnal yang terakreditasi dengan jurnal yang tidak terakreditasi. Misalkan kalau jurnal terakreditasi nilainya bisa 6 gitu ya. Nah, kalau tidak terakreditasi mungkin nilainya hanya 2,5 misalkan. Gitu loh. Jadi ya gengsi-gengsian lah, level-levelan ya.
gitu. Nah, jurnal terakreditasi itu terbagi lagi gitu. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Sebetulnya tidak hanya Sinta ya, tidak hanya Sinta. Sinta ini eh, pelabelan resmi dari kementerian. Jadi Sinta itu punya kementerian sebetulnya. Jadi misalkan gini, saya mau buat redaktur jurnal nih, saya mau buat apa namanya jurnal gitu ya, apa namanya website jurnal gitu. Nah itu harus terakreditasi gitu kalau kalau mau berkualitas gitu. Kalau tidak terakreditasi pun nggak apa-apa. Orang mau nerbitin tulisan di web tersebut nggak jadi masalah. Tapi karena saya mau kayak toko juga punya gengsi kan, misalkan tokonya yang mungkin kayak ibaratnya ya toko lah gitu, apa ya namanya, yang mungkin ini level 1, level 2 gitu ya kategorinya gitu. Nah, di Sinta 1 itu kategori paling tinggi memang gitu ya. Kemudian di bawahnya ada Sinta 2. Jadi kalau Sinta 1 dianggapnya informasinya kredibel dan sangat bisa dipercaya gitu. Sangat bisa dijadikan rujukan kita dalam berpikir atau dalam menulis, dalam mengambil kebijakan atau apa ya namanya, dalam membuat melakukan sesuatu misalkan. Sinta 2 oke lah berpengaruh gitu. Sinta 3 ya masih harus diuji gitu. Jadi level-levelan. Sinta 4 ya bagus sih, Sinta 4 pun hanya memang tidak sekredibel Sinta 2, Sinta 1 gitu. Jadi gitu level-levelannya. Nah, begitupun di jurnal internasional, ada jurnal internasional yang terakreditasi, sama ada jurnal internasional yang tidak terakreditasi, itu sama. Nah, di jurnal internasional yang terakreditasi, misalkan contoh ya Scopus ya yang paling terkenal gitu, yang rajanya gitu. Apa namanya, Scopus itu ada Q1 paling tinggi. Nah, Q2 juga lumayan di bawahnya Q1. Q3 di bawahnya Q2, Q4 di bawahnya Q3. Jadi yang membedakan ya level-levelan kualitas sih sebetulnya. Jadi kalau kita mau nerbitin di Q1 itu susah sekali jungkir balik, sulit tembus gitu. Kalau sudah tembus berarti hebat, sudah mampu goal di Q1 karena tidak semua orang berkesempatan terbit di Q1 gitu. Tidak semua orang berkesempatan terbit di Q2, Q3 gitu ya, Q4. Tapi kalau kita terbit mau di jurnal internasional yang tidak terakreditasi mungkin bisa gitu. Jadi ibarat gini, kalau ke jurnal nasional yang tidak terakreditasi ini siapa aja boleh bisa nerbitin tulisan itu gitu. Jadi bebas-bebas aja, ada yang kebanyak mungkin 80% atau 90% itu diterima di jurnal nasional. Tapi kalau kita mau nerbitin tulisan di Sinta 1, tidak semua bisa diterima gitu karena dia punya levelnya tersendiri. Tidak semua tulisan diterima. Apa sih yang membedakan diterima atau tidak? Kualitas ya. Dari judul, abstrak, cara nulis. Nah, lagi-lagi nih cara nulis nih. Makanya kita harus belajar nulis. Cara nulis dari tulisan kita tuh arahnya tuh mau sebenarnya apa sih, mau ngomongin apa itu harus jelas gitu, tertuang di dalam tulisan artikel tersebut, di dalam naskah gitu. Jangan sampai pendahuluan apa, hasilnya apa, nggak nyambung. Nah, itu nggak akan mungkin terbit di Sinta 2, Sinta 3 gitu. Ya. Apa namanya, abstrak dengan isi juga memang abstrak betul-betul mewakili kebutuhan isi gitu ya, tertuang di semua di dalam abstrak misalkan. Jadi yang begitu-begitu, jadi kualitas tulisannya lebih dipercaya lah kalau di Sinta 1 gitu, Sinta 2 gitu ya. Begitupun di Scopus Q1, Q2 gitu. Nah, tentu semakin tinggi levelnya, semakin tinggi angka kreditnya gitu ya, angka kredit yang bisa digunakan gitu ya untuk jurnal. Nah, balik lagi nih ke buku-buku yang bisa jadikan karya tadi. Buku itu angka kreditnya juga cukup tinggi, tidak kalah dengan jurnal nasional dan internasional loh ya. Bahkan kelebihan buku, angka kreditnya tidak dibagi dengan jumlah penulis. Beda dengan jurnal. Kalau buku contoh nih, tadi kan saya nulis banyak banget kan tulisannya. Nah itu jumlahnya kumnya ya 10, nggak dibagi. Beda dengan jurnal. Misalkan saya nerbitin tulisan di jurnal Sinta 4 misalkan. Penulisnya 3 orang. Kalau tidak salah berapa ya? 6. Tapi harus dibagi 3. Jadi masing-masing hanya dapat 2 gitu loh. Paham tidak? Nah, itu jurnal. Kalau buku enggak. Nah makanya kita beruntung sekali nih ketemu Kanosa malam ini. Ketemu teman-teman dari Detak Pustaka malam ini. Kenapa? Karena kita mungkin di luar Zoom ini kita bisa konsultasi ke teman-teman Detak Pustaka bagaimana cara menerbitkan buku gitu ya.
Kalau nanti cara menulis bisalah dengan saya ya, teknik menulisnya maksudnya ya. Tapi kalau teknik penerbitannya kan bukan dengan saya, harus dengan penerbit kan gitu. Nah, atau mungkin dari teman-teman penerbit bisa membantu juga, misalkan dari teknik penulisannya gitu ya. Biasanya baik-baik sih teman-teman kakak-kakak penerbit itu. Saya juga dari awal tuh belajar juga sebetulnya. Beberapa tahun silam, aduh belajar banget, nggak ngerti. Kok orang-orang punya banyak buku ya gitu. Kok orang-orang Google Scholar-nya banyak ya, gimana ya caranya gitu. Tapi setelah dijalani pelan-pelan, banyak belajar, hadir seminar sana, seminar sini, sharing sana, sharing sini, akhirnya bisa juga publikasi. Nah, saya yakin nih teman-teman bisa optimis yang belum guru profesional, yang sudah guru profesional, nah, masing-masing punya targetnya, punya capaian kumnya, kreditnya, yuk kita kejar gitu ya. Kemudian, nah baik lagi tadi, karena buku ini spesial ya, jadi tapi ingat tidak semua buku kan buku banyak, buku yang sudah ter-ISBN harus. Contoh nih yang kemarin saya barusan terbit dengan Detak Pustaka ya, ini buku mana ya kemarin, sebentar, sampai jam 8 ya sebentar lagi waktunya. Ini nih. Yes. ISBN. Oke, sebentar. Ya, muncul. Nah, oh ya teman-teman, saya berikan tips ya. eh, ada penilai asesmen ya, asesmen penilaian yang harus diperhatikan dalam kita menulis gitu. Jadi apa yang kita tulis, buku-buku atau jurnal-jurnal, artikel-artikel yang kita munculkan di Google Scholar itu sifatnya harus konsisten, menandakan bahwa kita adalah ahli atau pemikir di bidang itu gitu. Nah, kebetulan contoh ya, saya mengajar mata kuliah pendidikan sastra anak di SD, juga mengajar studi kebantenan. Nah, sehingga tulisan-tulisan saya itu banyak mengkaitkan proses bagaimana sebuah kultur budaya kebantenan tertuang di dalam proses pendidikan sastra anak. Itu tulisan saya tentang itu semua. Disertasi pun kaitannya juga dengan tentang itu. Sehingga menandakan bahwa memang kita terkonsentrasi pada tulisan tersebut gitu. Itu akan menjadi nilai profesionalitas yang cukup baik di mata asesor gitu loh. Oh, orang ini konsisten dalam menulis itu. Jangan pindah-pindah nulisnya, jangan ini nih apa ya namanya. Kita harus punya konsistensi dalam menulis gitu ya. Nah, kebetulan kemarin saya menulis ini buku pintar membaca pemahaman menyelami kearifan lokal budaya Baduy Banten. Nah, ini penulisnya kebetulan dosen-dosen pembimbing saya. Nah, ini sudah muncul dari teman-teman Detak Pustaka dibantu penerbitan ISBN-nya. Nah, ini ISBN-nya sudah muncul di sini. 9786347470232. Nah, jadi menandakan bahwa buku kita sudah terbit di Perpus Nasional gitu. Sudah layak terbit ya gitu. Udah. Jadi ini isinya. Jadi buku ini walaupun ada 4 penulis, nilainya masing-masing 10. Itu enaknya buku. Beda dengan jurnal tadi. Kalau jurnal malah terbagi banyak ya. Gitu. Kalau buku enggak gitu. Kalau ini contoh bentuknya modul sebetulnya ya, bentuknya modul. Oke lah, mungkin ada banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Sudah mulai tergambar.
oh iya saya punya RPP banyak nih, bisa nggak ya dibukukan? Nah, tanyakan sama Kanosa. Atau saya punya bahan ajar, bisa nggak ya dibukukan? Tanyakan juga. Boleh konsultasi cara buat bukunya dan lain sebagainya, dibimbing kok ya Kanosa ya. Iya, betul sekali Kak Yoma. Insya Allah ini manfaat sekali kok untuk apa namanya, untuk peningkatan jenjang karir ya, terutama membantu angka kredit. Mangga silakan barangkali ada yang mau diskusi. Oke Kak Yoma, jadi teman-teman Nosa memberikan kesempatan kepada tiga penanya teman-teman, dan Nosa mengutamakan yang bisa open mic, jadi yang bisa ngobrol langsung dengan Kak Yoma yang berkaitan dengan teman-teman bingung nih gimana caranya sebagai tenaga didik atau calon bahkan ya Kak Yoma untuk bisa menerbitkan buku, atau bahkan teman-teman yang masih bingung nih gimana caranya mencari referensi atau bagaimana gitu. Sebentar, teman-teman boleh raise hand dulu ya, ada fitur angkat tangan di Gmeet. Sebentar, Nosa cek dulu. Oke, di sini sudah ada nih Kak Yoma, ada Pak Mukhlis. Halo Pak Mukhlis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Mukhlis? Baik, 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 Alhamdulillah. Oke, boleh nih satu pertanyaan untuk Kak Yoma, Pak Mukhlis, dipersilahkan. Iya, saya sebenarnya bukan sebagai tenaga pengajar ataupun pendidik yang lebih cenderung atau tendensi untuk angka kredit point, tetapi saya karena berkecimpung dalam dunia industri, saya juga membuat satu jurnal ataupun melangkah ke belum sampai ke buku lah ya untuk yang ilmiah gitu. Nah, pertanyaannya kan saya ingin meningkatkan akreditasi nasional dan internasional. Artinya kalau internasional kan kita lihat ada Scopus, Q3 atau di Web Science ya. Dibanding kalau untuk membuat jurnal seperti itu. Nah, kalau untuk nasional saya belum ada gambaran ya. Kalau untuk gambaran untuk nasional menerbitkan jurnal dan juga untuk buku-buku ilmiah gitu ya. Untuk buku ilmiah karena saya kecenderungannya sebagai untuk pemikiran sebagai aset ya, sebagai aset untuk meningkatkan kualitas penulisan buku saya gitu. Jadi untuk jurnal kan biasanya kalau jurnal kalau di tempat saya tuh lebih cenderung pada riset grup gitu ya, 2-3 buat abstraksi, objektif, metodologi. Nah, kalau untuk buku ini yang solo saya belum berani untuk menuju akreditasi yang nasional ataupun internasional. Pertanyaannya, apakah perlu sertifikasi sebagai penulis ilmiah untuk meningkatkan kualitas penulisan buku? Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan akreditasi itu sebagai sertifikasi dalam penulisan buku ilmiah? Itu aja saya yang saya sekarang melangkah buat program itu. Oke, Pak Mukhlis. Oke, bisa langsung dijawab saja Kak Yoma. Oke. Sebelumnya Pak Mukhlis, Punten saya mau bertanya dulu, untuk akreditasi perusahaannya atau untuk apa? Pak Mukhlis? Kalau jurnal ini cenderung ke perusahaan, tapi kalau ke buku itu sebenarnya akreditasinya berdasarkan kualifikasi saya gitu, untuk individual. Oh, Untuk individual. sebetulnya untuk penerbitan buku tidak memerlukan sertifikasi khusus ya kan, Osa? Boleh-boleh saja Pak Mukhlis, kenapa tidak berani? Ayo mulai sekarang, tidak masalah. Karena Kak, kan ada orang menanyakan juga authority berdasarkan sertifikasi untuk buku penulisan ilmiah gitu loh. Oh, ini untuk penulisan ilmiah ya Pak? Iya, ini ya kan menunjukkan penulisan ilmiah. Itu saya sekarang mau melangkah ke situ. Kalau yang non fiksi atau fiksi saya udah terbitkan dengan detak pustaka. Nah, persoalannya pembacanya kan kebanyakan mungkin dari level akademisi atau tuh praktis yang menuntut apakah orang ini punya authority dan sertifikasi. Authority mungkin iya karena berdasarkan keilmuan dan saintisnya, tapi sekarang sertifikasi itu seperti Scopus kan
di kalangan akademis jelas kalau Scopus Iya. itu kan untuk Iya, jurnal. betul, betul. Kebetulan kalau bidang saya sosial ya Pak. Nah, kalau orang sosial nih kayaknya enak-enak aja Pak mau nerbitin selama saya. Nah, kalau untuk yang saintis memang ya mungkin agak sedikit beda. Apakah memerlukan otoritas tersendiri untuk menerbitkan buku saintis ilmiah begitu ya Pak ya? Nah, mungkin Iya. itu penerbit yang lebih paham ya teknis bagaimana menerbitkan. Kalau jurnal jelas kan di Scopus dia akan nerima quarter 3 Betul. berdasarkan spesifik keilmuan. Misalnya saya Betul. bidang kelistrikan. Oh, Tetapi kalau Bapak di bidang individual, kelistrikan. ya, Oh, ya. tapi kalau yang individual nih, yang kan kebanyakan individual tuh, kalau saya kan bukan research. Kalau research jelas, misalnya atas nama kampus A, Bapak Betul. Profesor Doktor ini Iya. menerbitkan buku ini, ya itu ya buku Betul. ilmiah. Betul, Itu iya. catangan saya ada authority ya, tapi sertifikasi perlu nggak itu? Sertifikasi sebagai orang yang sudah dapat sertifikasi misalnya dari BSN untuk penulisan ilmiah gitu. Gimana Kak? Itu kan ada pengalaman nggak kalau untuk itu? Iya, ini menarik nih ilmiah. Pak, justru bagi saya. Pak Muklis, terima kasih ya. Membuka pandangan baru bagi saya, karena kebetulan saya bukan orang saintis ilmiah, menjadi pengalaman yang unik dan menarik. Mungkin penerbit yang lebih paham nih Kak, mengenai otoritas sertifikasi bagi teman-teman penulis ilmiah, apakah memang memerlukan otoritas tersendiri gitu loh, secara untuk kebutuhan individual ya Pak ya, untuk kebutuhan Iya. individu, bukan perusahaan. Nanti kita sharing session dengan kakak penerbitnya Pak ya. Iya, karena kalau jelas kalau di kalangan guru jelas dia Betul. punya authority dan punya sertifikasi. Iya, Kalau karena guru jelas kan, karena Iya, dari betul bidang sekali. pendidikan dari Mendikmas itu sudah ada, dia punya authority sebagai guru dan dia punya sertifikasi, jelas Pak. jenjangnya. Iya, Nah, betul. kalau yang akademisi yang tidak membawa nama kampus kayak saya kan berat. Kalau yang membawa kampus jelas, Betul. dia ada accredit Sehingga point sebagai misalnya. apa gitu ya Pak ya? Iya, sebagai apa gitu loh. Ya juga ya Kalau Pak. di luar itu, Betul, betul. karena kan banyak orang takut menceritakan yang bersifat ilmiah karena merasa tidak ada sertifikasi, tapi dia punya authority. Iya, tidak Tapi ada nggak ada klaim ya Pak ya, sertifikasi. tidak ada klaimnya. Iya, mungkin Kak Itu sih. Nosa punya pandangan dari segi penerbit untuk karya ilmiah, apakah perlu sertifikasi gitu itu aja, Iya. supaya pembaca ada trust gitu loh. Betul, betul sekali, setuju Pak Muklis. Iya, ini menarik loh kan Nosa. Nanti minta dibantu dijawab ya oleh penerbit. Kalau logika berpikir saya ya Pak, kalau logika berpikir saya, ketika Bapak punya pengalaman di bidang itu, contoh di bidang kelistrikan, misalkan Bapak bekerja. Karena gini Kak, dia kan menghindari plagiat gitu loh. Karena Plagiarisme. buku ilmiah tuh yang paling cenderung orang tuh takutnya copy paste tanpa Iya, merujuk satu reference. Dan orang akan challenge gitu ya. Iya, Kenapa kamu buat tulis ini? Apakah memang authority kamu? Oke, saya authority karena bekerja sekian tahun sebagai practitioner. Apakah kamu punya sertifikasi untuk penulisan karya ilmiah? Kalau guru jelas, betul, guru Pak. jenjangnya ABC Iya, jelas. Setuju. Karena di authority mengajar, Iya. dia punya angka credit point, dosen pun teman saya itu jelas gitu. Karena Iya, di betul kampus sekali. ya. Paham, saya paham. Iya. Kalau practitioner itu yang sekarang jadi masalah. Justru gitu. sebetulnya kalau nalar berpikir saya, praktisi itu lebih kompatibel Pak di bidangnya seharusnya ya. Tapi mungkin itu butuh pengakuan itu otoritas seperti sertifikasi, apakah diperlukan atau tidak. Mungkin secara administrasi bisa saja diperlukan, tapi secara penalaran berpikir seharusnya tidak perlu. Karena ketika Bapak bekerja melakukan praktek di bidang itu kan sudah membuktikan Bapak seorang praktisi sebetulnya ya. Tetapi apakah administrasinya di dunia penerbit ya mungkin yang lebih paham, yang mungkin lebih pengalaman, apakah dibutuhkan atau tidak? Saya tidak bisa menjawab Pak, karena memang karena ada juga saya ditawarkan yang beberapa penerbit untuk melakukan assessment sertifikasi penulisan ilmiah yang diterbitkan oleh BSN. Nah itu untuk practitioner. Bapak punya itu? Baru mau melangkah, itulah makanya saya pertanyakan gitu loh. Itulah makanya dari betul punya itu dulu deh Pak. Saya juga kebetulan ada, walau memang saya sudah terklaim sebagai akademisi misalkan, atau teman-teman sudah terklaim sebagai guru misalkan, kan sudah punya otoritas kan. Nah lebih baiknya memang punya itu sertifikat dari badan
BNSP ya, gitu. Ya, Badan Nasional BNSP, Badan Sertifikasi Sertifikasi. Penulis. Dia ada programnya untuk Boleh karya Pak. ilmiah sertifikasi. Oke, oke. Jadi Mungkin itulah nanti kalau kayak bisa dibantu dikonfirmasi oleh penerbit nanti ya. Ini teman-teman yang lain juga menunggu pertanyaan berikutnya. Menarik ini Pak Mulis. Terima makasih. kasih. Yuk. Oke, terima kasih Pak Mulis. Untuk selanjutnya bisa banget konsultasi dengan Nosa nantinya ya Pak Mulis ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Mulis dan terima kasih untuk Kak Yoma sudah menjawab pertanyaan dari Pak Mulis ya. Next, Nosa mau ngasih kesempatan lagi nih, udah ada yang antri nih. Di chat Oke, Pak. nama Gmail-nya ada yang raise hand nih Kak Yoma kebetulan. Ada Oh Kak, iya boleh, boleh. iya pakai, oh namanya Wow Studios. Halo Kak, ini nama aslinya siapa nih? Boleh di highlight teman-teman panitia. Wow Studios. Boleh on cam Kak? Kak Wow. Kak Wow ya. Halo Kak, boleh open mic? Kak Wow nih? Atau jangan-jangan kepencet ya Kak Yoma ya? Eh, halo, Kak Wow. Kak Wow. Ya mungkin teman-teman yang lainnya juga ya. Bisa banget antri di raise hand. Jangan takut bertanya ya. Teman-teman nanti kalau teman-teman takut, wah bisa berabe nih. Nggak dapat ilmunya, udah gratis ketemu dosen malam hari ini. Nah, ini ada Kak Fauzan Ray. Boleh diganti panitia? Ininya, high-nya. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Kak Fauzan? Ya sehat Kak. Ini saya kan Kak lagi sedang sedang proses percetakan buku di Detak Pustaka kemarin Kak kan. Iya, Terus betul. yang ingin saya tanyakan itu terkait buku yang saya tulis ya, yang akan segera terbit. Itu nanti model promosinya itu gimana Kak ya? Soalnya saya kan masih pemula dalam menulis. Jadi nanti apakah ada eh, bantuan gitu dari Detak Pustaka untuk mempromosikan atau bagaimana supaya buku yang kita tulis itu bisa laris gitulah istilahnya Kak. Itu saja. Oke, Kak Fauzan. Sebelum dari tim penerbit yang menjawab, mungkin pengalaman dari Kak Yoma dibantu oleh tim Detak Pustaka, gimana promosinya Kak Yoma? Promosinya, saya biasanya Pak kerjasama Pak dengan dinas pendidikan misalkan atau dengan sekolah di komunitas tertentu misalkan ya, karena memang buku bidang pelajaran kalau saya kaitannya bidang pelajaran gitu, yang itu tentu kaitannya dengan kebutuhan kurikulum sih sebetulnya. Tapi saya tidak punya pengalaman khusus dalam bidang promosi ya. Kalau dalam bidang kerjasama, ya pernah gitu. Kebetulan kemarin juga saya baru buat proposal penelitian di submit ke BRIN, terus kami buat perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan bahwa nanti bukunya akan dibantu disuplai ke sekolah misalkan. Sekolah. Itu ya, tapi itu kaitannya dengan jelas dengan kebutuhan kurikulum ya, bukan di luar kebutuhan kurikulum. Kalau bersedia gitu. Nah, kalau pengalaman promosi khusus saya belum pernah, kebetulan belum punya tim ya Pak Fauzan gitu. Jadi yang biasa dikerjasamakan dengan pihak dinas itu biasanya buku yang berkaitan dengan kurikulum Bu ya. Misalnya betul. kayak buku paket gitu. Betul, buku paket. Saya kebetulan kemarin LKPD Pak, bentuknya LKPD Bahasa Indonesia. Ya, LKPD Bahasa Indonesia kan, kalau LKPD kalau zaman dulu kita nyebutnya LKS ya. Gitu. Kalau sekarang saya nyebutnya kan LKPD ya. Nah, LKPD Bahasa Indonesia tetapi muatannya berisi kearifan lokal budaya Banten gitu Pak. Kemarin alhamdulillah sih di ACC sama dinas, terus tapi sedang menunggu proses bukunya belum selesai gitu. Kalau sudah selesai baru dinas itu sudah itu sih yang baru saya proses lakukan kerjasama. Sebelumnya buku saya ya orang gratis aja Pak baca buku. Orang ya, atau mungkin dibantu penerbitnya gitu ya gitu. Ya, belum ada tindakan promosi khusus sih ya.
saya munculkan di Google Scholar, siapa aja boleh baca gitu. Tapi kalau kaitannya dengan buku pelajaran yang kebutuhan anak-anak, ya paling itu kerjasama dengan pihak terkait, itu biasanya Pak Fauzan. Bisa kok kalau mereka keluarkan. Itu Kak pihak penerbit yang biasanya itu paling bestseller buku apa itu Kak yang di Nah ini penerbit Kanosa nih, Kanosa. fiksi atau buku Oke. mata pelajaran gitu. Oke, Kak Fauzan bantu jawab ya mengenai marketing dan promosinya. Jadi untuk Data Pustaka seperti yang sudah Nosa pernah jelasin ke Kak Fauzan ya, kita akan mempromosikan buku dari teman-teman penulis lewat marketplace yang dimiliki oleh Data Pustaka, yaitu website Data Pustaka, terus ada di TikTok juga, di Shopee, di Tokopedia, terus kita juga bekerja sama di Google Playbook, juga Gramedia Digital, seperti itu. Nah, mengenai promosinya, kita juga promosi di media sosial yaitu IG. Jadi kalau teman-teman penulis nih ya, di sini mungkin sebagian besar juga penulis dari Data Pustaka, rajin-rajinlah untuk promosi di Instastory masing-masing, yaitu dengan nge-tag IG Data Pustaka dan Data Pustaka Toko. Jadi setiap hari admin dari masing-masing sosial media akan merepost seperti itu. Nah, itu juga memperluas pembaca, juga memperluas jaringan penjualan dari buku teman-teman penulis semuanya, seperti itu. Jadi jangan khawatir juga, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi dan dinas juga ya, teman-teman kayak perpustakaan daerah seperti itu. Jadi ketika mereka mencari contohnya bukunya Kak Yoma kan berkaitan dengan pendidikan, atau buku Kak Fauzan itu berkaitan dengan tulisan-tulisan mengenai cerita tentang daerah Kak Fauzan sendiri. Betul begitu kan Pak Fauzan ya? Ya. Itu nanti kalau dari instansi atau dinas-dinas terkait tertarik, maka akan bekerja sama di bagian pengadaan buku seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Kak Yoma tadi. Coba deh itu, Kak, datang Kak ke buat surat gitu ya. Suratnya bisa mungkin dari sasi atau personal bisa, atau menemui OPD gitu terkait ya, membantu mempromosikan buku kita. Biasanya bisa kok, kalau OPD-nya membantu tuh bisa gitu Kak. Itu Kak biasanya kalau di penerbit ya, buku paling laris itu buku fiksi atau buku non fiksi gitu Kak biasanya. Nah, yang kalau bertanya pengalaman ke di Data Pustaka, gitu. kalau bertanya di Data Pustaka, setiap bulannya kita memiliki Author of the Month, dan itu kami tidak bisa memprediksi yang bestseller di marketplace kami. Jadi itu rata sih Kak, ada yang ilmiah dan juga fiksi. Jadi fiksi non fiksi itu 50-50. Jadi tergantung bagaimana aktivitas atau aktifnya, produktivitasnya si penulis untuk membantu atau berkolaborasi dengan penerbit gitu Kak Fauzan. Itu kira-kira buku saya yang dicetak itu nanti kira-kira di bulan berapa itu bisa dicetak itu Kak Nosa? Oke, nanti kalau itu bisa langsung TC dengan Nosa ya Kak Fauzan ya. Oh gitu Pak ya. Oke, ada lagi Kak Fauzan yang ingin ditanyakan Ini Kak Yoma? kebetulan saya kan di Sumatera Utara, daerah pedalaman ini, terisolir, tertinggal dan terpencil. Jadi termasuk daerah ini agak di luar pembicaraan kita juga ini, di luar pembicaraan. Jadi mohon doanya juga lah Kak yang lagi Zoom ini, biar daerah sini aman bencananya gitu. Di daerah mana Kak Fauzan? Sumatera Utara bagian mana nih Kak? Di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Maling Natal. Yang lagi viral itu Kak, tentang polsek yang dibakar itu. Oke, semoga Kak Fauzan dan keluarga dan juga warga di sana tetap stay safe dan ini ya Kak ya, bisa survive gitulah pokok intinya. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Iya, sama-sama. Nah, Nosa memberikan satu kali kesempatan juga ke teman-teman nih untuk bisa unmute teman-teman dan bisa diskusi langsung sama Kak Yoma ya, pembicara kita pada malam hari ini. Ini ada Kak Rahma Woli. Boleh di-request minta bantuannya teman-teman panitia? Oke, halo Kak Rahma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak Rahma? Alhamdulillah, baik. Kak Yoma, Kak Nosa. Oke. Boleh
on cam Kak Yoma kalau tidak Kak Rahma kalau tidak Oh. berhalangan. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Silakan Kak Rahma ditanyakan ke Kak Yoma ya. Ya, Assalamualaikum Kak Yoma. Waalaikumsalam, Kak Rahma. Iya Kak, tadi menyimak penjelasan Kakak terkait urgensi menulis bagi perkembangan guru. Kebetulan saya pribadi memang saya dulu pernah menulis Kak, cuman hanya sebatas artikel aja. Sudah terbit, Kak? Iya, udah terbit di salah satu website keagamaan dulu. Oh, berapa artikel kalau boleh tahu, Kak Rahma? Mungkin sekitar 10 lah ya. Oh iya, 10 lah ya. Oke. Ya. Nah, tadi saya tertarik dengan guru jurnal ilmiah, Kak. Nah, kalau tips untuk penulis pemula di jurnal ilmiah itu apa, Kak? Jurnal ilmiah ya, Kak? Kakak kalau boleh tahu basicnya apa? Saya basicnya kalau untuk pendidikan, saya sarjana ekonomi. Ya, kebetulan saya sekarang jadi guru di SMA swasta di Bandung. Oke. Guru mata pelajaran? Mata pelajaran ekonomi dan PKWU. Oh, terus kakak mau nulis jurnal ilmiah ceritanya? Iya, ya tadi itu untuk menambah kredit itu tadi, Kak. Karena kalau di program sekolah itu kan ada program literasi numerasi. Iya. Kompetensi guru. Nah, saya pribadi ingin meningkatkan kompetensi individu saya gitu, kompetensi personal saya gitu loh. Tips dari Kakak untuk penulis pemula di jurnal ilmiah itu seperti apa? Karena kalau menulis artikel, saya pernah menulis artikel. Kalau menulis yang lain, paling saya lebih sering menulis puisi atau menulis prosa semacam itu. Kalau untuk jurnal ilmiah, saya belum ada pengalaman sama sekali. Makanya saya minta tipsnya dari Kakak. Oh iya. Oke, Karma. Ya. Betul. Ya. Langsung dijawab, Kak Rosa. Oke, langsung aja Kak Yoma. Oke, Kak Rahma. Saya menangkap pengalamannya Kak Rahma yang biasa menulis di artikel publikasi pada umumnya ya. Mungkin berarti publikasi tidak terakreditasi kan gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud Kak Rahma adalah bagaimana supaya artikelnya atau naskahnya atau jurnalnya bisa terbit di jurnal terakreditasi gitu ya, mungkin maksudnya. Yang pertama adalah Kak Rahma yang membedakan artikel di luar ya. Pada umumnya kan sebetulnya artikel itu bukan hanya yang muncul di redaktur terakreditasi seperti Sinta tadi ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 4, misalkan jurnal nasional gitu ya, jurnal biasa gitu. Hanya terindeks Google Scholar misalkan gitu. Itu kan jurnal ya, itu artikel juga sama gitu, publikasi juga sama gitu. Nah, kita nulis di koran pun sebetulnya itu artikel, kita nulis jurnal sama gitu. Nulis di koran, nulis di majalah, nulis di mading mungkin ya kalau zaman sekolah. Itu sama sebetulnya pola lama itu, cara lama menerbitkan tulisan kita. Hanya bedanya di masa sekarang mungkin lebih terstruktur, tersistematis, terkorporat gitu ya, dan memang karakteristik penulisannya pun dibuat berbeda gitu dengan artikel pada pola lama gitu. Kalau pada umumnya, misalkan gini, saya mau nulis tentang integrasi kearifan budaya Banten pada buku pendidikan sastra anak misalkan. Nah, saya menulis boleh-boleh saja, mau terbit di koran, terbit di majalah dan lain sebagainya, boleh-boleh saja tuh, mau terbit di blogspot atau apa kan bebas-bebas saja. Namanya tidak terakreditasi kan bebas-bebas saja. Nah, hanya yang membedakan kalau jurnal atau artikel yang terakreditasi itu mereka yang paling khas karakteristiknya adalah memiliki sistematika dan cara penulisannya tersendiri. Tentu cara penulisannya tadi kata Kak Rahma lebih ilmiah. Yang namanya ilmiah ya memang lebih terstruktur dari cara berpikir awal sampai akhir. Dari mulai berangkat analisa masalah misalkan. Kemudian setelah analisa masalah menggunakan dasar teori kita bicara masalah tapi ada teorinya.
Contoh misalkan, saya analogikan yang mudah-mudah saja ya, yang mudah-mudah nih. Contoh nih misalkan, saya mau nulis tentang artikel cara membuat bolu keju misalkan ya, atau apa namanya, roti keju misalkan. Saya mau membuat artikel roti keju misalkan. Nah, itu kan sudah ada tuh, oh mau nulis tentang itu. Nah, kita analisa dulu masalahnya. Ini yang membedakan tadi kata-kata ilmiah ya, yang dimaksud. Apa namanya, berangkat dari kenapa saya nulis roti keju, kenapa enggak nulis roti stroberi, atau kenapa enggak nulis roti coklat. Karena ternyata di toko itu, atau di toko kebanyakan, itu menyediakan roti coklat gitu. Menyediakan roti stroberi misalkan ya, atau kita balik deh yang jarang-jarang nih roti stroberi, yang roti keju banyak, roti coklat banyak, roti kelapa banyak. Nah, saya kali ini mau nulis tentang mau buat tentang roti stroberi. Nah, berarti masalahnya adalah salah satunya tersedianya di beberapa toko banyak tersedia roti coklat, roti keju dan sebagainya. Itu kan alasan empiriknya ya. Contohnya ini saya menganalogkan yang paling mudah. Contohnya. Nah, kemudian alasan teorinya. Nah, ditunjang nih dengan alasan teori bahwa ternyata roti stroberi misalkan ya ditemukan dalam jurnal apa gitu ya, misalkan dalam buku apa gitu, dari referensi apa dikatakan bahwa jurnal stroberi lebih sehat misalkan ya, ini apa ya, atau misalkan jurnal stroberi apa namanya, lebih diminati anak-anak misalkan, apalah macam-macam teorinya, atau punya keunggulan lah tentang roti stroberi. Nah, itu dua alasan yang melatar belakangi. Atau kemudian misalkan ada data yang menunjukkan bahwa masyarakat, contoh Kota Serang, saya kebetulan tinggal di Kota Serang. Masyarakat Kota Serang itu sudah bosan dengan makan roti coklat, sudah bosan makan roti keju gitu. Maka masyarakat Kota Serang menginginkan rasa roti yang baru. Maka saya menghadirkan rasa roti stroberi. Nah, itu 3 dasar berpikir. Itu sudah muncul di introduction gitu ya, di pendahuluan. Nah, kemudian diperkuat di daftar pustaka gitu. Nah, jadi kita punya alasan kenapa kita mengangkat itu gitu. Kita punya alasan kita menulis itu gitu. Itu dituangkan di dalam memang penulisan ilmiah gitu ya. Kemudian apa namanya, dibuat daftar pustakanya, dibuat metodologi apa namanya, pembuatannya gitu ya, apa namanya, metodologi pembuatan kuenya supaya itu segala macam sampai terjadi lebih terstruktur gitu Kak. Lebih cara berpikirnya dari mulai mencari apa judul, sumber masalah sampai kemudian sampai ke kesimpulan sampai akhir. Nah, itu terstruktur gitu, tidak sembarang. Kalau kita nulis di majalah mungkin bebas-bebas saja kan, nggak perlu pakai metode penelitian, nggak perlu pakai referensi yang kuat kan, nggak perlu gitu, atau nggak perlu pakai pengalaman empirik, atau nggak perlu analisa kebutuhan misalkan, nggak perlu itu. Tapi di dalam proses ilmiah, di dalam proses jurnal ilmiah lebih tersistematis secara ilmiah, dan kerangka berpikir kita lebih tersusun. Itu yang membedakan. Maka yang harus kita lakukan adalah mempelajari dulu, mempelajari jurnal-jurnal yang sudah ada. Nah, kalau kita nggak baca, kita nggak akan bisa baca dulu sebelum kita menulis tulisan kita sendiri. Oh, awalnya tuh memang ini dulu, baca dulu, sering baca. Nah, setelah kita banyak baca, sudah mulai tergambar dalam kerangka pikiran kita punya bahan apa, insya Allah bisa nulis gitu. Nah, itu caranya ya. Jadi dimulai memang banyak membaca referensi jurnal yang sudah ada, pelajari dulu baru kita mulai nulis gitu. Tips-tips dari saya. Iya, oke. Terima kasih Kak Yoma. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Rahma untuk pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Kak Nosa. Oke, sama-sama. Oke, next boleh dari teman-teman panitia share screen bagian ini ya tadi PPT-nya. Nah, oke, seperti yang sudah dijelasin tadi sama Kak Yoma ya, teman-teman. Di sini Nosa juga ingin memberikan pengertian untuk teman-teman pemula yang bingung dan ingin melangkah lebih maju lagi seperti yang sudah Kak Yoma berikan tipsnya. Jadi, kenapa
teman-teman penulis harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan penerbit, karena di sini penerbit akan mendampingi secara penuh ya penulis dari awal sampai akhir, bahkan sampai teman-teman mendapatkan ISBN seperti yang sudah Kak Yoma beritahu tadi di depan ya. Jadi di sini penerbit akan mengedukasi teman-teman semua untuk kriteria buku yang lolos ISBN dan tidaknya. Itu juga bisa tidak hanya untuk tenaga didik ya teman-teman, tapi teman-teman yang masih kuliah itu kan biasanya banyak ya Kak Yoma ya. Mahasiswa-mahasiswanya Kak Yoma juga mungkin ya, bekerja sama nih dengan tim Data Pustaka juga kemarin. Jadi di sini juga peran penerbit untuk mendampingi penulis itu yaitu di bagian layout buku agar sesuai dengan syarat formatnya teman-teman. Juga membantu penulis mengkonversi naskah karya ilmiah modul laporan menjadi format buku yang bisa lolos ISBN. Jadi tidak tertolak oleh pihak Perpusnas. Selain itu juga membantu mendaftarkan haki ini, serta menyelaraskan data di berkas haki dan buku agar konsisten. Jadi tadi ini masuk ke pertanyaan dari Pak Mulis tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berdiri sendiri tanpa instansi, terus takut nih bukunya itu diplagiat atau dijiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman bisa nih mengajukan dan mendaftarkan haki teman-teman seperti itu. Jadi karya tulis teman-teman itu tetap aman. Jadi sudah ber-ISBN haki gitulah ya. Oh iya, kan Nusa. Nah, ini Ayo. kalau contoh buku yang sudah dari ISBN ya, misalkan, kemudian Iya. terhaki, itu nilai angka kreditnya bisa 2 kan Nusa. ISBN-nya dapat 10 Iya. ya, haki juga dapat, tinggi Nah. juga hakinya, jadi bisa double. Oke, begitu ya teman-teman, sudah dijelaskan nih yang sudah berpengalaman. Jadi kalau teman-teman ragu terus takut nih udah memiliki karya bagus, terus di zaman yang digital ini kan banyaklah tangan-tangan nakal ya, betul ya Kak Yoma, yang tidak yang tidak bertanggung jawab, jadi seenaknya sendiri menjiplak atau bahkan nih yang menjadi musuh terbesar penerbit dan juga penulis adalah buku bajakan. Jadi teman-teman jangan bangga ya, ketika teman-teman di Shopee, di Tokopedia, atau di marketplace lainnya, teman-teman mendapatkan buku murah dengan kualitas yang seperti buku fotokopian, itu adalah salah satu jenis buku bajakan ya teman-teman. Jadi teman-teman menjadi seorang penulis dan juga pembaca yang bijak nantinya. Seperti itu. Boleh di next teman-teman panitia? Nah, teman-teman di sini yang merasa masih kebingungan dan bagaimana caranya bisa menerbitkan buku, atau teman-teman juga memiliki rasa ketakutan, gimana ya caranya, terus aku malu nih untuk menerbitkan buku juga, atau apalah yang menjadi keresahan dalam proses berkaryanya teman-teman bisa scan barcode di layar teman-teman ya, atau langsung SS aja atau foto nih, capture nomor WA yang sudah tertera di situ. Jadi nanti admin Data Pustaka akan mendampingi dan memberikan jawaban sesuai dengan kebingungan dari teman-teman semuanya, seperti itu. Mungkin Kak Yoma bisa berikan pengalamannya berkomunikasi dengan admin Data Pustaka, Kak Yoma. Iya. Karena kali ini Kak Yoma yang takut ditipu lah, terus banyak juga ya pengalaman dari beberapa penulis Data Pustaka itu sudah pernah tertipu oleh penerbit gitu. Jadi tergiur dengan harga murah, terus lama-lama proyeknya terbengkalai dan tidak ada kejelasan ke depannya gitu. Pengalaman saya dengan Data Pustaka ini menarik dan saya berbahagia bertemu dengan Data Pustaka karena sangat membantu pada proses pembuatan publikasi karya saya, khususnya pada buku ya. Selain saya menemukan harga yang paling murah di Data Pustaka. Jadi kemarin itu saya mau menerbitkan buku sebetulnya memang saya pernah berlangganan di sebelumnya. Nah, ceritanya saya sudah mau menerbitkan buku itu di angka 1.600.000 terindeks ISBN gitu. Terus dengan karena saya butuhnya hanya terbit di Perpusnas dan ISBN, dengan harga segitu kayaknya agak terlalu mahal gitu ya. Terus akhirnya ketemu dengan Data Pustaka yang alhamdulillah hanya dengan berapa kemarin kan 3,5 ya,
350.000 ya, saya sudah bisa menerbitkan buku ISBN saya di Perpusnas. Bahkan kemarin ada tragedi karena buku saya itu karena saya mungkin agak repot ya kemarin. Karena buku saya itu adalah hasil dari penelitian yang saya buat buku gitu ya. Jadi saya melakukan penelitian selama 6 bulan, kemudian hasilnya berupa apa, hasil penelitian, berupa jurnal, berupa artikel. Jadi dari satu penelitian itu bisa menjadi banyak karya, teman-teman. Gitu. Jadi saya hanya melakukan satu kali penelitian, tapi outputnya banyak. Satu, artikel proceeding internasional, kemudian jadi Scopus internasional, itu beda-beda tuh naskahnya. Jadi kita improvisasi menjadi hal yang berbeda. Nah, jadi apa, artikel internasional Scopus, kemudian jadi buku juga, ini yang terbit di Detak Pustaka. Nah, jadi ada banyak dari satu yang kita lakukan menjadi banyak karya ternyata. Kemudian karena untuk syarat mendaftar sidang promosi apa, sidang promosi doktor itu harus hanya 3 penulis gitu dari UNJ. Nah, sedangkan saya menulisnya 4 kemarin, sehingga tidak boleh. Jadi saya minta tolong ke Detak Pustaka supaya menghapus 1 nama, karena saya khawatir dicek ke Perpusnas kan. Saya minta tolong gitu di Perpusnasnya bisa dihapus. Dengan sabar dari kakak-kakak Detak Pustaka membantu memproses delete nama 1 orang dan akhirnya berhasil sehingga saya bisa mendaftar ujian promosi dokter saya. Terima kasih ya. Karena dia agak sedikit drama kemarin, tapi alhamdulillah dibantu sehingga saya berjanji akan berlangganan ke Detak Pustaka. Oke, mantap. Begitu ya teman-teman. Teman-teman nggak usah ragu nih, apalagi teman-teman yang sudah seringkali mengikuti eventnya Detak Pustaka. Jadi jangan diragukan lagi di sini ya teman-teman. Jadi langsung aja nih yang emang benar-benar mau meniru Kak Yoma yang sudah mempublikasikan banyak tulisannya dan berkolaborasi dengan penerbit. Nah, ini Detak Pustaka ya jawabannya teman-teman. Oke. Oke, begitu ya Kak Yoma. Nah, sebelum kita ke akhir sesi dokumentasi, boleh banget nih Kak Yoma closing statement nih untuk apa ya, memberikan booster, memberikan semangat juga, menyuntikkan semangat lah ya istilahnya Kak Yoma kepada teman-teman yang ingin meniru jejaknya Kak Yoma nih. Oke, teman-teman, jangan ragu untuk memulai menulis ya. Jangan takut, bingung mulai dari mana untuk mempublikasikan karya, untuk punya publikasi. Apalagi ya kita sudah ketemu dengan teman-teman Detak Pustaka atau mungkin boleh japri-japri komunikasi ke saya untuk konsultasi cara menulis ya sebelum mungkin diterbitkan di Detak Pustaka, boleh. Intinya jangan ragu memulai langkah, bahkan kita bisa belajar tutorial, sekarang sudah ada di YouTube, sudah ada di internet, itu tinggal baca, tinggal pelajari, pasti yakin kita akan punya banyak karya yang terpublikasikan, dan itu tentu bisa menunjang proses jenjang karir kita sebagai guru, sebagai pendidik di masa yang akan datang. Udah, Kanosa? Oke, mantap. Terima kasih Kak Yoma. Nah, sebelum Nosa ini ya tutup acara pada malam hari ini dengan segala informasi yang sangat daging ini, kalau diibaratkan kuliah ya Kak Yoma, 2 SKS nih kita. 2 SKS lebih ini ya. Iya. Dengan secara gratis bisa mendapatkan banyak insight seperti itu ya Kak Yoma. Nah, sampai nanti teman-teman ini boleh banget teman-teman yang belum on cam ya, bisa bantu on cam menemani Nosa dan Kak Yoma di sini. Kita masuk ke sesi dokumentasi nih. Nah, sebentar, bisa lihat dulu nih, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman panitia yang bertugas, apakah udah siap? Halo Kanosa, udah siap ya? Izin untuk memandu dokumentasi ya Kanosa ya? Oke, siap. Dipersilahkan Kak Iva. Oke, teman-teman, Bapak Ibu Guru yang keren dan hebat, saya pandu ya dokumentasinya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya izin copy paste dulu ya. Kita dokumentasi sekali lagi. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, jadi itu ya sangat-sangat berdaging sekali hari ini
Jadi tidak terasa ya teman-teman, kita telah sampai di penghujung sesi acara Auto Development Segmented dengan tema urgensi menulis untuk pengembangan karir guru. Nah, dari sesi pada malam hari ini, kita belajar bahwa menulis itu bukanlah beban tambahan bagi guru, melainkan investasi jangka panjang untuk karir, untuk institusi, dan untuk dunia pendidikan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, menulis adalah cara guru untuk apa? Untuk menyuarakan pengalaman, mendokumentasikan praktik pembelajaran, serta memperluas dampak dari ruang kelas ke ruang publik. Jadi semoga sesi ini tidak berhenti sebagai wawasan, tetapi menjadi titik awal bagi Bapak dan Ibu untuk memulai atau kembali menulis sekecil apapun langkahnya. Nosa mengucapkan selamat dan terima kasih untuk Kak Yoma ya. Sama-sama kan Berbagi pengalaman dengan Nosa, dengan tim Detak Pustaka, juga teman-teman hebat peserta pada malam hari ini nih Kak Yoma. ya. Sukses juga buat teman-teman Bapak Ibu guru seluruh Indonesia dan teman-teman tim Dokter Detak Pustaka ya yang selalu siap membantu kita semua dalam menyelesaikan kesulitan. Oke, atas nama panitia dan penerbit Detak Pustaka juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, antusiasme, dan kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Jadi akhir kata, semoga setiap tulisan yang lahir dari tangan para guru kelak menjadi cahaya bagi diri sendiri, bagi peserta didik, dan bagi masa depan pendidikan Indonesia. Saya Ayu Nosa, kita bertemu di event selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kegiatan pengembangan diri berikutnya ya teman-teman.